adalah Adam Kurniawan, sahabat saya dari Bantaeng. Pada tahun 2009, selepas menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Hasanuddin, kembali ke Bantaeng dan mendirikan sebuah organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan. Ia menamainya Balang Institute. Saat ini Balang sudah berjalan selama 10 tahun dan telah memberi banyak manfaat kepada masyarakat sekitar. Petani kopi di Desa Labo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng adalah salah satu dampingan Balang yang telah merasakan manfaat dari koperasi akar tani yang dibentuk oleh Balang. Saya akan mengajak Anda untuk mengenal mereka lebih dekat. Jadi pada tahun 2010 ada konferensi mengenai perubahan iklim di Copenhagen. Waktu itu di Makassar digelar dialog publik untuk meminta masukan-masukan dari organisasi masyarakat sipil mengenai langkah-langkah apa yang penting dilakukan sebagai upaya melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Di Bantaeng kemudian kita menggelar seri diskusi apa yang bisa menjadi masukan. Nah, berawal dari situ kita intens membuat diskusi yang bertema lingkungan hidup. Nah, lalu kemudian dari diskusi-diskusi tersebut disepakatilah untuk membangun sebuah perkumpulan yang visinya itu untuk perbaikan lingkungan. Kita sepakati namanya Balang Institute. Nah, salah satu persoalan yang banyak dihadapi dalam pengolahan lingkungan, khususnya di bagian selatan Bantaeng, salah satunya adalah soal konflik lahan dan konflik pengolahan hutan. Pada awalnya Balang lebih banyak fokus melakukan advokasi terhadap masyarakat yang selama ini bersengketa dengan pemerintah terkait pengolahan lahan dan hutan. Itu berjalan selama kurang lebih 3-4 tahun. Setelah itu Balang mulai memperhatikan bagaimana agar pengolahan lahan dan hutan oleh masyarakat itu bisa berorientasi pada aspek konservasi sekaligus mendukung peningkatan pendapatan petani. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita petani tersebut, kita mulai menggalakkan kampanye penanaman kopi. Di saat yang bersamaan kita melakukan advokasi agar petani bisa menemukan jaringan pasar yang harga kopinya bisa lebih layak sesuai dengan kualitas yang diproduksi setelah didampingi. Rupanya itu tidak cukup, kita butuh satu wadah yang khusus untuk mendesain dan menjalankan bisnis kopi tersebut. Disepakatilah dibentuk koperasi akar tani. Koperasi akar tani ini kemudian mengupayakan permodalan yang kuat sehingga bisa memastikan kopi dari petani dengan kualitas tertentu dibeli dan dijual kembali oleh koperasi akar tani dengan harga yang layak. Lalu setelah bertahun-tahun sebenarnya kita juga mengecek bagaimana keadaan tutupan lahan setelah komoditi kopi ini dikembangkan. Di kawasan hutan di Tompobulu memang ada peningkatan vegetasi yang signifikan dari sebelumnya yang terbuka yang menjadi berhutan. Ya, sering perkembangan, kita punya harapan Balang itu bisa mengukuhkan dirinya untuk menggali lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman petani, pengalaman-pengalaman masyarakat dalam mengelola lahan yang berorientasi pada konservasi. Jadi Balang akan bertugas mengumpulkan pengalaman-pengalaman tersebut lalu dipraktekkan lagi ke tempat-tempat lain. Praktek pengolahan lahan yang langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan petani dan proses konservasi tanah dan air. Koperasi akar tani sebagai sebuah wadah para petani untuk memajukan penghidupannya agar bisa lebih layak dan lebih sejahtera. Harapannya bisa semakin kuat dan bisnisnya semakin besar. Dan yang paling penting, bagaimana supaya target capaian akar tani bukan hanya mensejahterakan anggota, tapi memastikan proses aktivitas pengolahan lahan yang dilakukan oleh anggotanya
berkontribusi baik pada keberlanjutan penghidupan atau berkontribusi pada aspek konservasi. Itu tadi perkenalan singkat kita dengan Balang Institute. Semoga memberikan inspirasi kepada kita semua untuk terus berkarya demi kemajuan bangsa Indonesia tercinta. Balang adalah wujud nyata dari kesungguhan anak-anak bangsa yang ingin membangun daerah tanpa tercerabut dari akar budaya, sembari terus mengadvokasi kelestarian alam sekitarnya. Bukankah sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk sesamanya?